Overthinking. Ini sebuah kata yang sekarang jadi populer dan banyak orang yang merasa bahwa dirinya overthinking. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas seperti apa sih yang dimaksud dengan overthinking, prosesnya bagaimana sehingga kita kemudian menjadi overthinking, apa dampaknya, dan yang paling penting adalah apa solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Darmawan Aji. Kali ini kita akan membahas tentang overthinking. Kita sama-sama tahu bahwa banyak orang merasa dirinya overthinking. Kemudian banyak juga yang merasa kesulitan untuk menghentikan overthinking yang terjadi pada dirinya. Padahal, bila kita mengetahui struktur dan proses overthinking terjadi, kita akan jadi lebih tahu dan lebih mudah untuk mengatasi overthinking yang terjadi pada diri kita. Nah, kita akan bahas 3 hal di video ini. Yang pertama adalah bagaimana overthinking terjadi, yang kedua adalah apa dampak negatif dari overthinking, dan yang ketiga adalah solusinya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, proses terjadinya overthinking. Saya sudah buatkan tulisan di belakang sini. Jadi overthinking terjadi ketika kita memikirkan hal-hal di luar kendali secara negatif berulang-ulang. Itu yang dimaksud dengan overthinking. Memikirkan hal-hal yang di luar kendali misalnya apa? Memikirkan masa lalu kita secara negatif. Bukan dalam rangka untuk refleksi diri atau evaluasi diri, tetapi hanya dalam rangka menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ini adalah bentuk overthinking. Karena masa lalu sudah terjadi. Dan kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengambil pembelajaran agar hal-hal yang terjadi di masa lalu, terutama hal-hal negatif, tidak berulang kembali. Apalagi contohnya overthinking. Memikirkan masa depan secara negatif, berulang-ulang. Jadi bukan dalam rangka merencanakan, membuat visi, membuat sebuah rencana masa depan, bukan. Tetapi hanya untuk mengkhawatirkan. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Nanti kalau misalnya pandemi tidak berakhir, nasib saya bagaimana? Dan sebagainya. Kita memikirkan masa depan berulang-ulang secara negatif. Itu juga overthinking. 10 tahun yang akan datang saya akan bagaimana? Kira-kira saya akan menghasilkan uang dari mana? Saya akan bekerja di mana? Dan sebagainya. Tetapi bukan dalam rangka mencari solusi atau membuat rencana. Hanya sekedar mengulang pemikiran-pemikiran yang sama secara negatif. Itu overthinking. Apalagi orang lain. Kita memikirkan sikap orang lain. Kok bisa ya orang itu begitu? Kok bisa ya orang itu berkata begini? Kok bisa ya sikap dia begitu, begini, dan lain sebagainya? Kita pikirkan. Kemudian ketika seseorang berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu atau bersikap, apapun sikapnya kepada kita tidak mempercayai apa yang dia katakan. Kita tidak mempercayai sikap dia. Misal ada orang minta maaf ke kita. Kita berusaha untuk menelisik, untuk memikirkan maksud tersiratnya apa. Saya tahu maksud dia itu bukan minta maaf. Pasti ada maksud tersembunyi. Apa ya? Kemudian kita berulang-ulang memikirkannya. Nah, ini juga overthinking. Karena sikap orang lain itu di luar kendali kita tidak bisa kendalikan. Apa yang orang lain katakan tentang diri kita, pendapat orang lain tentang diri kita, itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa mengontrolnya. Apalagi bentuk overthinking, memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi pada kita. Kita tidak bisa memilih kejadian apa yang kita alami.
Yang bisa kita pilih adalah respon kita terhadap kejadian yang kita alami. Jadi overthinking terjadi ketika kita memikirkan hal-hal ini, hal-hal yang di luar kendali ini, masa lalu, masa depan, orang lain, kejadian yang kita alami, secara negatif. Artinya apa? Dengan cara yang tidak memberdayakan. Dengan cara yang membuat kita hanya merasa menyesal atau merasa khawatir. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Sehingga overthinking itu berbeda dengan thinking. Overthinking adalah memikirkan pemikiran yang sama, berulang-ulang. Gambar, kata-kata, suara, skenario tertentu, film tertentu di dalam pikiran kita sama, berulang-ulang. Itu namanya overthinking. Sementara thinking itu adalah memikirkan pemikiran-pemikiran baru. Orang ketika thinking, ketika berpikir, menghasilkan sebuah ide baru, pemikiran baru, solusi baru. Sementara overthinking hanya berputar-putar pada isu yang sama dan tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga apa efeknya ketika kita terlalu banyak melakukan overthinking? Yang terjadi ada 4. Salah satu dari 4 hal ini. Yang pertama, jelas kita akan mengalami kecemasan, anxiety. Jadi pada tahap tertentu, pada level tertentu, kita akan merasa cemas terhadap diri kita, terhadap tempat yang kita tinggali, terhadap masa depan kita, terhadap masa lalu kita, dan lain sebagainya. Kecemasan bisa terjadi jika kita terus-menerus melakukan overthinking. Apalagi dampak negatifnya? Yang kedua, kemungkinan kedua ya, adalah depresi. Ini tentu saja overthinking yang sudah sangat parah. Ketika kita sudah sampai di level kecemasan atau depresi, maka kita wajib datang ke psikoterapis. Hubungi psikoterapis terdekat. Karena itu sudah masuk dalam kategori gangguan mental. Dalam kadar yang lebih ringan, overthinking itu menyebabkan masalah yang ketiga, yaitu insomnia, susah tidur. Dan menariknya, seringkali yang terjadi, overthinking itu terjadi ketika kita menjelang tidur biasanya. Sudah rebahan di atas kasur, kemudian hal-hal ini nih muncul. Sikap orang lain, masa depan, masa lalu, kejadian yang kita alami, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dampak negatif dari overthinking adalah paralisis. Apa itu paralisis? Paralisis itu adalah stuck, tidak bergerak, nggak ngapa-ngapain. Karena overthinking bisa juga terjadi pada saat kita merencanakan untuk melakukan sesuatu. Misal, mau memulai sebuah bisnis baru. Kemudian kita overthinking. Kita memikirkan skenario-skenario negatif yang mungkin terjadi kalau kita benar-benar memulai bisnis yang sudah kita pikirkan itu. Berulang-ulang kita memikirkan skenario negatif yang mungkin terjadi, sehingga akhirnya kita mengalami paralysis by analysis. Kita stuck, diem, nggak kemana-mana. Kebanyakan mikir, nggak take action. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah fokuskan pikiran kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Apa saja hal yang ada dalam kendali kita? Hanya 4 macam. Yang pertama adalah apa yang kita pikirkan, persepsi kita, opini kita, sudut pandang kita. Yang kedua adalah apa yang kita rasakan, emosi kita, mood kita, state of mind kita. Yang ketiga adalah apa yang kita katakan, ucapan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan yang keempat adalah apa yang kita lakukan, perilaku kita, tindakan kita. Fokus ke 4 hal ini. Jadi alih-alih memikirkan masa lalu yang sudah lewat, yang sudah terjadi, pikirkan apa yang bisa saya lakukan saat ini secara berbeda agar saya tidak mengulangi kesalahan yang sama, misalnya begitu. Fokus pada pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, dan perilaku kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Berpikir optimis namun tetap realistis.
Jadi, ketika kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali, masa lalu, masa depan, orang lain, kejadian yang kita alami, berpikirlah optimis. Namun bukan optimis yang berlebihan. Bukan sekedar positive thinking. Berpikir positif, bukan semacam itu. Namun optimis yang realistis. Jadi saya baca sebuah buku, karya dari Jim Collins, dia menyebutkan, dia membuat sebuah istilah namanya paradoks Stockdale. Paradoks Stockdale itu apa? Paradoks Stockdale adalah apa yang perlu kita pikirkan dan rasakan ketika kita menghadapi sebuah situasi krisis. Dua hal, kata Jim Collins. Yang pertama, tetap optimis, tetap yakin bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, krisis ini akan lewat. Dan yang kedua adalah, meskipun kita optimis, kita perlu tetap realistis. Kita tetap perlu pikirkan cara untuk keluar atau meminimalisir dampak dari krisis yang sedang terjadi. Misal, mengaplikasikan paradoks Stockdale ini pada situasi pandemi. Maka, dua hal. Pertama, kita perlu optimis bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, pandemi ini akan hilang. Namun, yang kedua, kita juga tetap realistis. Bahwa mungkin hilangnya itu bukan dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu dekat. Mungkin hilangnya itu masih 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Maka kita perlu menyiapkan diri secara realistis untuk menghadapi hal itu. Optimis, namun tetap realistis. Jadi jangan hanya sekedar positive thinking. Karena dalam banyak hal, positive thinking justru memiliki efek negatif. Optimis saja pun, dalam beberapa hal, justru memberikan dampak yang negatif. Nanti satu waktu kita bahas secara khusus terkait hal ini ya. Ini solusi yang kedua, optimis namun tetap realistis. Solusi yang ketiga apa? Solusi yang ketiga adalah fokus pada solusi. Pada saat kita berpikir, fokus kita adalah menghasilkan solusi. Bukan hanya berputar-putar pada isu yang sama, pada masalah yang sama, dan tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Kita perlu fokus untuk menghasilkan solusi. Sehingga kadangkala kita perlu berhenti berpikir dan memperbanyak bertindak. Kita berpikir apa yang bisa saya lakukan secara berbeda supaya kita dapat hasil yang berbeda. Setelah itu, mulailah bertindak. Jadi kalau menggunakan aturan 80-20, mungkin 80% dari waktu kita gunakan untuk bertindak, 20% kita gunakan untuk berpikir. Nah, ini 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking yang mungkin terjadi pada diri kita. Fokus pada hal-hal yang ada di dalam kendali, tetap optimis namun realistis, dan fokus untuk menghasilkan solusi. Jika ini dilakukan, insya Allah kita tidak akan mengalami overthinking kembali. Karena kita hanya fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Kita tidak terjebak pada masa lalu atau terlalu banyak mengembara ke masa depan. Kita fokus pada situasi saat ini. Karena situasi saat inilah, masa kinilah yang ada di dalam kendali kita. Masa lalu, masa depan di luar kendali. Orang lain di luar kendali. Diri kita ada dalam kendali kita. Kejadian yang kita alami di luar kendali. Respon kita terhadap kejadian yang kita alami ada di dalam kendali. Apa yang kita pikirkan tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang orang lain, tentang kejadian yang kita alami, itu ada di dalam kendali kita. Apa yang kita rasakan tentang masa lalu, masa depan, orang lain, dan kejadian yang kita alami, itu ada di dalam kendali kita. Apa yang kita ucapkan dan lakukan terkait apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin terjadi di masa depan, sikap
opini, pendapat orang lain, kejadian-kejadian yang kita alami, itu ada di dalam kendali kita. Maka, fokuslah pada 4 hal ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan bahasan ringkas ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi overthinking yang teman-teman alami. Silahkan dibagikan kepada rekan-rekannya, supaya masalah overthinking ini tidak berlarut-larut. Sehingga kita bisa bergerak dari overthinking menjadi thinking. Kemudian dari thinking menghasilkan action, menghasilkan sebuah tindakan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan setiap pekan kita akan sama-sama belajar melalui channel ini dengan materi-materi seputar produktivitas dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.